Bangers, jumpa lagi di acara Big Bang Show. Ketemu lagi dengan saya Ade Dan Gali di acara Big Bang Show. Jadi Big Bang Show adalah sebuah program yang angkat kisah inspiratif anak muda yang peduli terhadap masyarakat sekitarnya, tapi juga melakukan serangkaian kegiatan bisnis. Jadi kan kalau misalnya anak muda yang sukses dengan bisnisnya udah biasa banget deh. Udah biasa banget, tapi anak muda yang melakukan kegiatan sosialnya itu jarang sekali di Indonesia. Jarang banget. Nah, di Big Bang Show kita akan membahas mengenai semua itu. Stop. Kalian ini siapa? Ini acara Big Bang Show. Saya adalah hostnya, saya pemandu acaranya. Oh, kalau gitu aku adalah co-host. Dari mana kalian ini bisa ngangkat-ngangkat diri jadi co-host? Kita dari Rumah MC. Rumah MC apa itu Rumah MC? Rumah MC, mending kita lihat aja langsung snapshotnya. Oh, snapshotnya. Oke, mari kita lihat. Gak apa-apa, gak ada yang dengar. Intinya mau ngomong sesuatu hal, jangan bawa berhenti. Mulai dari yang paling dasar dulu. Yang paling dasar adalah Berawal dari passion dan mimpi, perjalanan Rumah MC pun dimulai ketika Alice Van Acker dan seorang kerabatnya membuat sebuah manajemen MC saat masih duduk di bangku kuliah. Bermodal keterampilan dan konsep, Alice mulai merealisasikan idenya yang kemudian berkembang menjadi one-stop service for public speaking. Rumah MC mulai menjalankan bisnisnya melalui 3 aspek, yaitu speak, share, dan social. Oke, baru mulai. 1, 2, 3, balik badan. Mulai. Jurusan Mas yang ribet banget, banyak lagi mulai berangkat pagi pulang malam capek banget, Sabtu Minggu juga masih ada kegiatan. Ya udah ya. Dalam semangat bisnis sosial, Speak merupakan akar bisnis Rumah MC di bidang public speaking. Sedangkan Share adalah pemberian pelatihan public speaking secara gratis kepada murid-murid di sekolah menengah ke bawah. Sementara Social merupakan komitmen Rumah MC untuk menyisihkan 10% dari keuntungan untuk biaya pendidikan anak asuh. Alice lewat Rumah MC juga memberdayakan anak muda lewat pelatihan public speaking, personality development, dan karir dengan cara yang menarik. Dan yang paling penting, tanpa dipungut biaya sepeser pun. So help me please welcome all the volunteers. Iya, menarik. Rupanya itu dia Rumah MC, ya. Cita-citamu apa sih Gali kok masuk jadi di Rumah MC ini? Saya awalnya adalah orang yang tertutup, Mas. Jadi biar bisa berani ngomong di depan orang aja. Oh, kamu dulu orang yang tertutup. Iya. Baik, kalau kamu dulu kenapa ingin belajar di Rumah MC? Ingin melatih public speaking sih, tepatnya. Bagus ya, menarik. Nah, ada baiknya sekarang ya para mentor Vera dan William, kita panggil langsung pelatih, penggagas, dan orang yang berada di belakang layar selama ini. Kita sambut Alicia. Iya, Alicia, terima kasih. Apa kabar? Terima kasih Alicia. Oh, ini murid-murid ya. Iya benar. Alicia, jadi murid-murid yang belajar di Rumah MC ini siapa saja? Terdiri dari anak-anak dari kalangan mana aja? Sebenarnya kalau mau yang belajar di sekolahnya itu semuanya bisa, semua usia. Karena nggak cuma mereka, ada juga ibu-ibu yang udah 40 tahun, dia juga mau ikutan bisa gitu. Dan gabung sama mereka jadi satu. Itu dicampur satu kelas, yang penting ini kelas apa aja ya? Sebenarnya aku cuma ada kelas MC aja gitu, tapi kan digabung, aku punya manajemennya, aku punya sekolah MC, aku ada komunitas, aku ada majalah, aku ada portal online. Tapi semuanya satu lini public speaking sama MC. Gitu. Wow, baik. Kalau gitu kita ngobrol lebih lanjut. Kita berikan aplaus untuk Ade dan Gali. Terima kasih. Silakan duduk, Alicia. Iya. Ini keinginan untuk membuat Rumah MC ini datang dari mana sih awalnya? Awalnya waktu aku lagi kuliah, aku kan ambilnya sekolah bisnis gitu. Terus udah coba macam-macam bisnis. Akhirnya pas deket-deket udah mau lulus, aku mikir kali ini aku mau bisnis tapi yang emang aku suka. Jadi ketika aku jalaninnya tuh emang happy dan kalaupun lagi ngerasain susah-susahnya tetap lanjut gitu. Dan aku kan emang suka MC. Akhirnya berpikir cuman pengen bikin manajemen MC awalnya. Udah berapa lama ini MC ini, Rumah MC? Rumah MC udah 3 tahun dari November 2012 gitu. Jadi aku mulainya waktu aku lagi kuliah.
semester akhir lagi mentok-mentoknya bikin skripsi, akhirnya aku bikin konsep buat si Rumah MC ini. Konsepnya gitu. seperti apa sih? Bisa dijabarkan lagi konsep? Konsepnya ini bisnis sama sosial berjalan beriringan. Jadi Tunggu, bisnis dan sosial berjalan beriringan. ya, Bentuknya seperti apa itu? bentuknya itu kayak komitmen one job one class. Jadi kalau misalnya kita dapat satu job yang profesional dengan rate sekian, itu berarti akan disisihkan untuk kasih pelatihan public speaking untuk sekolah-sekolah menengah ke bawah. Jadi kalau anak-anak SMK mereka nggak bisa kuliah, kita akan bantu nih gitu. Gimana sih caranya bikin CV yang baik, gimana caranya negosiasi gaji, supaya kalau nggak bisa kuliah pun nggak apa-apa, tapi kita punya opsi lain bisa masuk dunia kerja gitu. Kadang karena mereka akan ngerasa, aduh gue nggak bisa masuk kuliah nih, terus mentalnya udah down, terus gimana ya cuman bekal SMA bisa nggak ya saya masuk ke dunia kerja gitu. Jadi komitmennya adalah one job one class. Jadi kalau misalnya dapat job di manajemen, aku akan sisihin untuk pelatihan public speaking untuk anak-anak SMK, atau enggak komunitas yang memang minta juga kita akan kasih. Gitu. Komunitas ini komunitas apa? Komunitas yang aku bikin ini komunitas public speaking. Jadi nggak harus MC, tapi kayak misalnya saya mau belajar nih public speaking, kayak misalnya nih ada kru Big Bang Show yang tadi curhat, aduh saya ini penyiar loh, tapi nggak berani MC gitu kan. Siapa tadi yang curhat itu ya? Iya tadi ada yang curhat loh. Oh yang kayak gitu bisa masuk gitu loh. Jadi Bisa ya? semua Itu orang, bayar atau tidak yang komunitas ini? Enggak, Nggak bayar? enggak. Nggak mengganggu bisnisnya ini nantinya? Enggak dong, karena kan kalau komunitas itu kayak komitmennya aku gitu. Kayak di manajemen ini kita dapat uang, tapi kan harus ada sisi yang harus kita kontribut ke orang-orang. Kontributnya itu one job one class, tapi juga komunitas. Jadi komunitas itu ada monthly hello, setiap bulan itu ada kelas gratis, siapapun yang mau ikut bisa ikut, datang aja ke kelasnya. Wah, keren-keren. Veronica ini pasti nggak sabar ini mau tanya-tanya. Iya, saya sih senang banget karena kalau melatih anak public speaking atau MC itu bukan cuma sekedar kasih skill dalam bentuk vokasi ya, tapi itu loh, boosting self esteem mereka. Kepercayaan diri mereka kita ya. juga tahu anak-anak yang di kalangan ekonomi lemah itu kan bukan cuma sekedar kurangnya di duitnya atau di kemampuan lain, tapi itu menekan ya, kemiskinan mereka itu menekan mental mereka, sehingga itu yang menjadi stumbling block. Dan saya pikir salah satu cara nih, baru kepikir nih waktu di Alicia cerita, jangan-jangan di rumah belajar anak-anaknya disuruh nge-MC ya, karena ini kan dia Belajar tampil di membangkitkan depan percaya orang, diri ya. dan itu beda pasti, level of mindsetnya tuh akan berubah. Dan saya apresiasi sekali, tadi apa namanya one job one class ya? Iya. Satu kelas itu berapa orang yang bisa? Satu kelas itu benar-benar satu kelas di sekolah itu. Gitu. Berapa orang? Jadi kamu datang ke sekolah? Iya, datang ke sekolah. Jadi udah ada beberapa sekolah yang kita datengin. Biasanya itu adalah anak-anak kelas 3 gitu. Jadi aku akan bilang sama Kelas 3 gurunya. apa nih? SMK. SMK, SMK. oke. Ya. Sekolah Ini, menengah kejuruan. Kalau boleh tahu berapa lama ya pelatihannya untuk jadi MC ini, atau perlu berapa kali pertemuan atau sekali pertemuan aja? Nggak mungkin kalau untuk Sekali profesi MC-nya. Nggak mungkin. Di sekolah aja mereka belajar 2 bulan untuk full semuanya. Nggak cuma cara ngomong ya, tapi gimana sih saya bikin kontrak kerja biar nggak ditipu dong kalau nge-MC, kalau nggak ada kontrak kan nanti nggak dibayar gitu kan. Jadi belajar semua ini dikasih tahu sama semuanya anak-anak. gitu, segala macam, sosial media, personal brandingnya juga gitu. Manner itu diajarin selama 2 bulan. Setelah itu masuk ke namanya MC class, itu kelas praktek. Jadi simulasi gini, kelas praktek. Tapi setelah MC class kan nggak mungkin nih orang bisa tiba-tiba pas lagi perform, tada gitu, saya bisa jadi MC gitu. Jadi mereka kita fasilitasi namanya MC training. Mereka harus kejar yang namanya jam terbang nih. Jadi kalau kamu nge-MC mindsetnya bukan untuk dapat duit, tapi kamu nge-MC untuk dapetin jam terbang. Karena jam terbang kamu tinggi, makanya kamu dibayar tinggi juga. Nantinya. Gitu. Iya, nantinya. Gitu. Jadi Lalu kalau mereka, prosesnya itu, saya cuma mau tahu dari bisnis modelnya. Ya. Kalau anak-anak yang dilatih di kelas ini nih yang kan gratis kan, mereka ada 1-2 yang bagus, lalu di manage mungkin sama Alicia kan. Ini kan seperti give back gitu mereka, di mana satu model perubahan. Kalau kita bicara model perubahan itu kan dari intervensi, perubahannya apa, tapi yang orang yang diintervensi ini kan harus bisa give back lagi ke cycle itu. Bener. Nah itu ada dibuat seperti itu nggak? Iya, jadi nggak cuman anak-anak, jadi semuanya yang ada di rumah MC, apa yang udah kalian dapetin, kalian harus implement lagi gitu. Jadi kalau misalnya saya ngasih ke kamu ilmu, kamu harus kasih ke orang lain ilmu. Itu gitu. mereka sign apa tuh? Ada kontraknya atau komitmen letter? Yes. Oke, good.
Commitment letter. Wah, menarik. William, walaupun ini dunia yang mungkin asing atau aneh bagi William, atau mungkin Tidak, gimana? buat saya ini struggle pribadi saya juga. Ketika saya mendirikan perusahaan, banyak sekali saya terpaksa secara kepepet harus jadi public speaking gitu ya. Mungkin ke tim saya sendiri misalnya. Itu saya struggle sekali, jadi bisa gemetaran di depan. Apalagi saya seorang introvert. Jadi kalau intimate berdiskusi dengan 4 orang itu alami. Ketika 4 orang ini berkumpul jadi 20 orang itu gemetar sendiri. Oh, kalau gitu ini salah satu klien ini. Boleh, Tokopedia ya selanjutnya. Jadi saya senang sekali ternyata Rumah MC itu kalau dari namanya tadi kan terkesan hanya memproduksi MC, tapi ternyata dari Alis tadi menceritakan sebenarnya ini memberikan pelatihan public speaking bahkan ke sekolah-sekolah. Nah, saya tertarik dengan tadi one job one class. Saya ingin berusaha mungkin membantu bagaimana bisa jadi million jobs million class gitu kan ya. Iya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Coba apa idenya? Iya, tadi saya iseng-iseng cari wedding MC gitu ya. Itu sebulan itu kurang lebih ada 800 pencarian. Kalau kita kombinasikan misalnya organisasi MC dan seterusnya, itu keyword-keywordnya kalau orang mencari dan Rumah MC selalu ada di halaman pertama pencarian itu kan pasti luar biasa. Demand-nya tinggi nih berarti Demand-nya ya. tinggi. Dan profile tadi mungkin setiap MC-MC yang sudah terbentuk itu ada profil-profilnya juga ya di portal. Tadi kan sebutnya ada portal ya. rumahmc.com. Kalau di rumahmc.com-nya tidak ditampilkan. Yang ditampilkan hanya komponen sosial. perusahaannya, Gerakan iya. Tapi setiap MC akan dibikinin MC profile, PDF. Mereka akan kita tapping video dan ada sample voice untuk suaranya gitu. Jadi kayak nanti tanggal 12 semuanya harus dikumpulin untuk apa? Tapping lagi yang berikutnya gitu. Jadi orang bisa lihat nih, pertama kali dia kayak gini, oh kedua dia kayak gini, ketiga dia kayak gini. Before afternya gitu ya. Iya. Yang saya pengen tahu itu tadi kan Alis bilang 2 bulan ya kalau untuk ke sekolah yang dilatih gitu. Iya. Itu anak-anak semua dilatih apa anak-anak yang tertarik aja? Yang tertarik aja. Ada screening dulu. Karena sebenarnya ketika aku datang ke sekolah, yang pertama kali aku ajarin itu lebih ke boosting confidence-nya dia. Terus yang kedua lebih ke gimana ya caranya setelah ini saya mau cari kerja, public speaking-nya gimana, negosiasi gajinya gimana. Kalau dia tertarik untuk jadi MC, lanjut. Iya. Gitu. Pertamanya mungkin untuk keseluruhan itu cuma bagaimana kalau Screening nanti ya ditampi lah gitu kan. untuk cari kerja, bekal cari kerja ini ya untuk kalau ngomong. Pengen tahu success rate-nya deh. Kalau misalnya mulai 100 anak gitu ya, kira-kira yang bener ujung sampai kepengen jadi MC itu kira-kira berapa? Ada 50% ya yang stay? Kepengennya iya, tapi yang nanti mau jalanin prosesnya dari 100 sedikit. bisa hanya 1, iya. Oh ya emang Tapi begitu. mungkin lebih banyaknya kalau hasil dari sekolah-sekolah itu mereka bukan lebih jadi MC-nya, tapi kayak misalnya saya lagi ada di restoran, tiba-tiba ada satu minuman datang, terus saya bingung nih, aduh kemarin ini ada minuman datang siapa ya, saya nggak pesen gitu kan, ternyata ada anaknya berdiri terus dia bilang, iya dia bilang ini dulu saya yang pernah aku datengin gitu, dan itu Kenapa mau nangis? gimana ya, happy sih karena nggak 1, nggak 2, nggak 3 gitu. Jadi ke Jakarta, ke Bogor, ke Depok itu udah sering banget. Bahkan aku pernah ke hotel dan aku nggak bayar sama sekali makanannya, minumannya. Karena apa? Aku udah nggak inget dia karena terlalu banyak anak-anaknya. Tapi ternyata ketika saya datang ke sana, saya cuma bekal, oh gue cuma pengen bantuin, nggak ada niat apa-apa lagi gitu. Tapi semua anak aku kasih file untuk CV. Ini loh, kamu tinggal tulis aja. Ini aku udah kasih file CV-nya tuh kayak gimana. Template maksudnya. Template-nya, aku udah kasih tahu ini harus kayak gimana interviewnya. Aku kasih tahu cara cari perusahaan itu kayak gimana. Banyak perusahaan fiktif gitu. Dan ketika mereka lakuin, mereka dapat pekerjaan gitu. Jadi yang saya seneng adalah oke, anak-anak SMK nggak usah ngerasa yang namanya saya nggak kuliah dan jadi minder. Itu biasa mereka kayak gitu. Menarik ya. Jadi ini membuka jalan buat anak-anak untuk mencapai sukses, ya. Dan rasa terima kasih mereka wujudkan dengan berbagai cara tadi. Menarik. Luar biasa. Terima kasih Alicia, keren banget ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi banyak orang di luar sana ya. Masih banyak cerita mengenai orang-orang atau anak muda seperti Alicia. Dan berikutnya ada 2 anak muda lama di Belanda
mereka merasa bahwa ada sesuatu yang harus mereka bagikan. Karena salah satu di antaranya dari kecil sudah sakit-sakitan. Lalu apa hubungan sakit-sakitan di Belanda dan bisnis mereka sekarang? Do more, do good, Big Bang.